Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Saadah, NIM saya 2411201039. Saya dari program studi Bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme fermentasi mikroba pada kultur campuran, berdasarkan diagram metabolisme fermentasi glukosa yang diberikan dalam tugas tersebut. Pembahasan ini meliputi penjelasan umum tentang gambar, jalur fermentasi yang digunakan mikroba, perubahan metabolisme ketika substrat berkurang, dan peran 5 area utama fermentasi dalam industri. Fermentasi merupakan proses metabolik ketika mikroorganisme memecah glukosa dalam kondisi tanpa oksigen. Pada kultur campuran, beberapa jenis mikroba bekerja secara simultan dan memiliki preferensi jalur fermentasi yang berbeda-beda. Karena itu, dari satu sumber glukosa bisa dihasilkan banyak produk akhir. Fenomena inilah yang membuat fermentasi kultur campuran sangat kompleks, namun juga sangat menarik untuk dipelajari. Pada presentasi ini ada 4 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan alur fermentasi yang digambarkan dalam diagram metabolik. Yang kedua, menentukan jalur glikolisis yang digunakan mikroba dalam sistem tersebut. Yang ketiga, memaparkan bagaimana metabolisme sel berubah ketika glukosa mulai menipis. Dan yang keempat, membahas fungsi dan signifikasi area 1 hingga 6 yang memetakan berbagai jalur fermentasi di dalam sel. Diagram fermentasi pada materi menunjukkan perjalanan glukosa dari tahap awal pemecahan hingga menjadi piruvat, yang kemudian bercabang ke berbagai jalur fermentasi. Setiap cabang menghasilkan metabolit yang berbeda. Diagram ini membantu kita memahami bahwa fermentasi bukan proses satu arah, melainkan terdiri dari banyak percabangan biokimia yang dipilih mikroba berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan redoks sel. Dalam diagram, terdapat 6 area metabolisme. Masing-masing area mewakili jalur fermentasi tertentu, seperti pembentukan etanol, laktat, butirat, butanol, suksinat, propinat, dan 2,3 butanediol. Keenam area ini menunjukkan diversitas metabolisme kultur campuran, di mana mikroba secara dinamis memilih jalur mana yang paling sesuai untuk mempertahankan keseimbangan energi dan redoks. Diagram jelas menunjukkan bahwa jalur glikolisis yang digunakan adalah jalur EMP, yaitu jalur ini merupakan jalur glikolisis paling umum dan paling efisien, menghasilkan lebih banyak ATP dibanding jalur lain. Mikroba seperti Lactobacillus, Clostridium, dan Enterobacter adalah contoh mikroba fermentatif yang menggunakan jalur EMP. Adapun alasan tidak menggunakan jalur ED. Jalur ED sebenarnya merupakan jalur alternatif glikolisis, tetapi hanya digunakan oleh mikroba tertentu, seperti Pseudomonas. Jalur ini jarang digunakan dalam fermentasi anaerob. Diagram kita menunjukkan proses fermentasi anaerob kultur campuran, sehingga jalur ED tidak relevan dan memang tidak ditampilkan. Hal ini memperkuat bahwa mikroba pada sistem tersebut memanfaatkan jalur EMP. Dari analisis alur diagram dan produk-produk yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa kultur mikroba dalam diagram menggunakan jalur EMP sebagai jalur glikolisis utama. Jalur EMP memberikan energi yang cukup untuk mikroba menjalankan fermentasi dan menawarkan fleksibilitas menuju berbagai jalur metabolit di area 1-6. Adapun dampak kekurangan glukosa, yaitu ketika glukosa menurun, mikroba harus beradaptasi. Kondisi ini menyebabkan perubahan besar pada aliran metabolit. Mikroba cenderung meningkatkan jalur yang menghasilkan ATP lebih tinggi. Contohnya jalur asetat. Selain itu, jalur yang membutuhkan banyak NADH akan dikurangi karena ketersediaan NADH juga menurun ketika glukosa terbatas. Pada kondisi glukosa rendah, beberapa mikroba dapat beralih menggunakan substrat lain seperti laktat atau asam organik. Ada juga mikroba yang mengaktifkan sebagian siklus TCA untuk membantu keseimbangan redoks. Secara umum, laju fermentasi akan menurun karena keterbatasan energi. Dengan kata lain, metabolisme menjadi lebih efisien tetapi lebih lambat. Area 1 menunjukkan seluruh proses glikolisis dari glukosa hingga piruvat. Produk antara seperti G3P dan PEP menjadi titik penting bagi percabangan metabolit. Area ini merupakan dasar terbentuknya hampir semua produk fermentasi di area lainnya. Dalam bioteknologi,
Jalur ini sering direkayasa agar produksi derivat fermentasi dapat lebih tinggi. Area 2 menggambarkan konversi senyawa antara fermentasi menjadi gliserol dan 1,3 propanediol. Jalur ini biasanya aktif saat sel mengalami ketidakseimbangan NADH. Produk seperti 1,3 propanediol sangat penting untuk industri plastik dan kosmetik, sedangkan gliserol digunakan untuk bahan baku farmasi dan pangan. Area 3 menunjukkan pembentukan etanol, asetoin, dan 2,3 butanediol. Jalur ini umum pada bakteri seperti Enterobacter. Produk-produk ini memiliki nilai aplikasi tinggi. For example, bioetanol sebagai energi N2,3 butanediol as prekursor bahan polimer. Jalur ini sering dipilih mikroba untuk menurunkan keasaman fermentasi. Area ini menghasilkan metabolit netral, bukan asam. Hal ini sangat penting karena beberapa mikroba akan mengurangi produksi asam untuk menjaga tekanan lingkungan dan mempertahankan pertumbuhan. Oleh karena itu, ketika populasi mikroba ingin menjaga pH tetap stabil, jalur area 3 menjadi pilihan utama. Area 4 berhubungan dengan pembentukan butirat dan butanol umumnya oleh Clostridium. Jalur ini merupakan salah satu jalur fermentasi paling penting untuk produksi biofuel generasi baru. Butanol memiliki nilai energi lebih tinggi daripada etanol, sehingga menjadi target rekayasa genetik. Sementara itu, butirat memiliki peran di industri kimia dan pakan ternak. Area 5 menggambarkan pembentukan D-laktat dan L-laktat. Asam laktat banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi. Selain itu, asam laktat merupakan bahan baku utama pembuatan bioplastik PLA. Penting dicatat bahwa kualitas PLA sangat dipengaruhi oleh jenis isomer laktat yang dihasilkan. Area 5 menunjukkan pembentukan suksinat dan propionat melalui jalur dikarboksilat. Suksinat digunakan sebagai bahan baku farmasi dan produksi bioplastik, sedangkan propionat digunakan sebagai pengawet makanan dan bahan pangan. Jalur ini sangat penting dalam industri karena memberikan alternatif produk non-alkohol yang bernilai tinggi. Keenam area metabolisme ini sangat penting dalam bioteknologi modern. Setiap area menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, mulai dari biofuel, pelarut organik, bahan makanan, pengawet, hingga bioplastik. Dengan memahami area-area ini, kita dapat mengoptimalkan proses fermentasi, meningkatkan hasil produksi, dan mengarahkan metabolit sesuai kebutuhan industri. Sebagai ringkasan, diagram menunjukkan bahwa glukosa dipecah melalui jalur EMP hingga menjadi pirufat, yang kemudian mengalir ke berbagai jalur fermentasi di area 1 hingga 6. Ketika glukosa berkurang, mikroba mengubah strategi metabolik untuk mempertahankan energi dan redoks. Setiap area metabolisme memiliki nilai aplikatif tinggi bagi bioteknologi. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini, seperti di bawah ini. Demikian penjelasan mengenai fermentasi mikroba pada kultur campuran beserta jalur EMP dan area 1-6. Semoga materi ini membantu dalam memahami bagaimana mikroba memproduksi berbagai metabolit dan bagaimana proses ini dimanfaatkan dalam industri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was a kid, swimming was one of my favorite things to do. I was on the swim team starting when I was 4 years old and then on and off throughout grade school. Although I wasn't especially fast. I just loved the water. I used to dream that there was a way I could be like a fish. When I was little, I had a misconception that fish didn't need oxygen. Later on, I learned that no, most fish have gills that allow them to extract the oxygen, which they need, from the water. So then I just thought it'd be really cool if I had gills. But alas, no gills for Pinky. Oxygen is a really big deal. So many organisms, from fish to plants to humans, need oxygen. And yes, even though plants make oxygen in photosynthesis, they still perform cellular respiration, and therefore plants still need oxygen themselves. There's often a misconception that plants don't need oxygen. That's just not true. So why do these organisms need oxygen?
It's similar to why you need oxygen. If you've ever wondered why you need to breathe, which is done by the respiratory system in your body, zoom into the cell level. Cells in your body use the oxygen you inhale to perform cellular respiration. The formula here requires inputs, otherwise known as reactants, to make ATP. And oxygen is one of those reactants in the overall equation that is needed to break glucose down in forming ATP. Why ATP? ATP stands for adenosine triphosphate, and it's action-packed with 3 phosphates. It has the ability to power many cellular processes. Typically, it's coupled to other things that it may be powering. Now, after losing the phosphate, the molecule is ADP, adenosine diphosphate, because it has 2 phosphates. In cellular respiration, though, there are enzymes that can add another phosphate to it and convert it back into ATP again. This particular formula of cellular respiration is aerobic, meaning overall it requires oxygen. It's pretty complex, and we have a video breaking down the steps. But that's not what this video is about. This video is about what happens when there is no oxygen, because cells still need to make their ATP. So what kind of cells can handle the no oxygen thing? Well, many types of bacteria can, many types of archaea, yeast, which is a fungus that could be helpful, like making your bread rise. Your muscle cells can, for a while anyway, and these are just a few examples. Now, these organisms handle the lack of oxygen in different ways. Some organisms, such as some types of bacteria or archaea, can do anaerobic respiration.